Dalam film Everhart yang gay, seorang gadis Austria biasa tidak tahu bahwa ia telah menikahi seorang pangeran dari negara Asia. Kisah cinta mereka bagaikan dongeng. Ia pergi ke negeri yang jauh dan tinggal di istana yang dikelilingi oleh banyak pelayan. Tetapi kemudian hidupnya berubah total dan dongeng itu berubah menjadi mimpi buruk. Mengapa ia harus melarikan diri bersama anak-anaknya? Cobaan dan kehilangan mengerikan apa yang ia alami. Bagaimana nasibnya dan di mana ia sekarang? Sekarang, tonton video lengkapnya untuk mengetahuinya. Mari kita mulai. Kisah Inga Eberhard begitu menarik hingga diadaptasi menjadi film drama. Film biografi ini begitu kontroversial sehingga dilarang beredar di Myanmar, Thailand, dan negara-negara lain di Indocina. Kami tidak akan menyembunyikan detail luar biasa dari kisah ini. Inga tumbuh di sebuah kota kecil di Austria dalam keluarga seorang penjaga hutan. Ia lulus sekolah dengan nilai sangat baik, tetapi tidak ingin melanjutkan kuliah di negaranya. Mimpinya adalah melihat dunia. Inga muda melamar ke beberapa universitas di berbagai negara dan memilih Universitas Denver di Colorado, di mana ia belajar menjadi guru. Di sebuah pesta mahasiswa, ia bertemu dengan seorang mahasiswa dari Burma yang kini dikenal sebagai Myanmar. Pemuda itu bernama Sao Kien, dan ia datang ke Amerika Serikat untuk belajar teknik pertambangan. Meskipun ada perbedaan budaya, gadis itu segera merasa cocok dengannya. Inga menyukai hampir segala hal tentang Sao, kecerdasannya, selera humornya, sifat pemalunya, pandangannya yang luas, serta mata yang ramah dan cerah. Hubungan romantis pun dimulai antara Inga dan Sao. 2 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Pada musim semi tahun 1953, pernikahan sederhana berlangsung di rumah teman mereka. Mereka adalah pasangan antar ras pertama di Colorado, dan setelah lulus, mereka melakukan perjalanan ke kampung halaman Sao. Banyak orang memperingatkan Inga agar tidak pergi. Mereka menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang orang biadab, pemburu hadiah, dan bahkan penyihir yang tinggal di sana. Namun, gadis yang tidak tahu apa-apa tentang Burma yang jauh itu percaya sepenuhnya pada suaminya dan siap tinggal bersamanya dimanapun di dunia ini. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sao jarang berbicara tentang keluarganya. Inga hanya tahu bahwa suaminya adalah putra seorang pejabat. Saat kapal mereka mendekati pantai Burma, gadis itu melihat kerumunan besar orang membawa buket bunga di dermaga, tanpa terlalu memperhatikannya. Ia berkata kepada suaminya bahwa sepertinya ada orang penting yang disambut. Pada saat itu, Sao dengan malu menjelaskan bahwa orang penting itu adalah mereka. Ternyata, ia adalah putra mahkota kerajaan Hasipau dengan populasi 5 juta jiwa. Berita ini hampir membuat istri mudanya pingsan. Pria itu sengaja tidak mengungkapkan asal-usul dan kekayaannya. Ia ingin Inga mencintainya bukan karena status dan uang, tetapi karena kualitas kemanusiaannya. Bagi gadis Eropa biasa, sambutan mewah seperti itu adalah kejutan dan menyebabkan air mata kebahagiaan. Dalam perjalanan menuju istana, mereka disambut oleh ribuan orang yang melempar bunga ke kaki mereka dan bertepuk tangan, sementara 8 gadis lokal menangis pahit. Mereka telah dipilih oleh keluarga kerajaan sebagai calon pengantin, tetapi pangeran kembali sudah dalam keadaan menikah. Istana mereka ternyata adalah rumah 2 lantai dengan pelayan siap memenuhi setiap keinginannya. Begitu masuk ke rumah, Inga pingsan karena semua kesan yang ia alami dan tertidur hingga pagi. Keesokan harinya, ia diberitahu bahwa ia sekarang adalah seorang putri. Selain itu, menurut tradisi setempat, ia diberi gelar Mahadevi, yang berarti pelindung surgawi. Inga dan Sao mengadakan pernikahan lain di kerajaan sesuai dengan adat setempat. Berbeda jauh dengan pernikahan mahasiswa di Denver. Kali ini para tamu meminum anggur mewah dan prosesi pernikahan membentang bermil-mil. Foto pengantin baru ditempatkan di altar di setiap rumah di samping gambar Buddha. Sekembalinya ke tanah air, Pangeran Sao mulai melaksanakan reformasi besar-besaran.
Ia memiliki banyak ide tentang bagaimana memodernisasi pertanian dan membawa negara keluar dari feodalisme. Ia mendistribusikan lahan sawah dan mesin kepada petani, memberantas korupsi, dan mengontrol pertambangan dengan serius. Setelah kematian ayahnya, Shao menjadi raja, dan Inga diberi gelar permaisuri, membantu suaminya dalam segala hal. Selama 10 tahun berikutnya, ia membuka ratusan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan dapur umum untuk kaum miskin. Rakyat melihat Inga tidak hanya sebagai istri raja, tetapi juga sebagai pelindung surgawi Mahadevi. Inga kemudian mengenang tahun-tahun di Shen sebagai dongeng yang luar biasa indah. Istana 2 lantai dengan kuil Buddha terlihat dari jendela, pakaian oriental mewah, perhiasan yang membuatnya seperti putri eksotis, puluhan pelayan dan suami tercinta di sisinya. Selama masa indah ini, 2 anak perempuan lahir, bernama Chenery dan Mai. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1962, terjadi kudeta di Burma. Suatu hari di bulan Maret, sebuah mobil militer berhenti di istana. Raja ditangkap dan Inga tidak pernah melihatnya lagi. Bertahun-tahun kemudian, ia baru mengetahui nasib suami tercintanya. Inga dan putrinya berada di bawah tahanan rumah selama 2 tahun. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui apa yang terjadi pada Shao, tetapi segera menyadari bahwa bahaya juga mengintainya. Inga mulai merencanakan pelariannya dari Burma, tetapi anak-anaknya tidak memiliki dokumen dan tidak akan diizinkan masuk ke AS atau Eropa. Seorang pejabat kedutaan Austria yang berani memalsukan dokumen dan membantu mereka meninggalkan negara itu. Untuk sementara waktu, Inga tinggal bersama orang tuanya di Austria, tetapi ia harus pindah karena anak-anaknya diejek oleh teman sebaya mereka yang dengan hina memanggil mereka negro. Inga pindah ke Colorado, bertekad untuk memulai hidup baru di tempat ia pernah bertemu dengan pangerannya. Ia bekerja sebagai guru bahasa Jerman di sekolah menengah. Selama bertahun-tahun, ia mengirim surat kepada pemerintah baru Burma, meminta informasi tentang nasib suaminya, tetapi tidak pernah menerima jawaban. Bertahun-tahun kemudian ia mengetahui bahwa Shao telah ditembak beberapa tahun setelah penangkapannya, diduga saat mencoba melarikan diri. Film Twilight Over Burma dibuat pada tahun 2015. Film ini beserta bukunya dilarang untuk diedarkan di Myanmar modern, kepemilikannya dapat dihukum penjara. Putri-putri suku Inca telah tumbuh dewasa dan menikah dengan sangat sukses. Mereka terus bekerja untuk Yayasan Dukungan Burma dan menganggap diri mereka sebagai Putri Mahadevi yang terakhir. Terkadang para wanita mengunjungi istana di Shen, tempat mereka dilahirkan dan tempat orang tua mereka begitu bahagia. Bangunan itu kini telah diubah menjadi museum dan banyak dikunjungi wisatawan. Adapun Inga, ia hidup selama 90 tahun dan meninggal dengan tenang di rumahnya sendiri pada bulan Februari 2023. Dan kisah takdirnya yang luar biasa itu tertulis selamanya. Di halaman buku kenangannya, apa pendapat Anda tentang wanita kuat ini yang tidak takut pergi ke negara asing demi pria yang dicintainya dan kemudian hidup selama bertahun-tahun menunggu kabar darinya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Beri kami like jika Anda menikmati videonya dan berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.